Apa yang harus Indonesia pelajari dari peristiwa di Prancis dan pertemuan Macron dengan Xi Jinping minggu lalu? Kita semua tahu dalam setahun terakhir Prancis, salah satu negara Eropa Barat yang cukup makmur, kena dua imbas ekonomi negatif yang besar. Pertama, masalah keberpihakan kepada Sekutu Barat dan NATO terhadap Rusia berimbas dinaiknya inflasi di Prancis setahun terakhir, 50%, harga-harga meningkat, terutama biaya energi. Kedua, turunnya pendapatan negara. Efek turunnya pendapatan negara, pemerintah memperpanjang masa pensiun dari usia 62 tahun ke 64 tahun. Yang artinya, para pekerja masih harus menambah waktu usia kerja mereka 2 tahun lagi untuk mendapatkan rata-rata tunjangan pensiun sejumlah 11.000 euro per tahunnya, per orangnya. Mereka harus masih diperbudak ekstra 2 tahun lagi, yang ternyata membuat rakyat marah, turun ke jalan, demo besar-besaran, di mana-mana terjadi di Prancis. Terjadi kekacauan dalam waktu lama, baru-baru ini. Prancis itu secara negara mirip dengan Indonesia, sosialis kiri, di mana negara menanggung banyak masalah sosial yang sangat berlawanan dengan Amerika yang pro swasta, kapitalis kanan. Bagi Prancis, pensiunan itu ada dua macam, yang ditanggung swasta dan yang ditanggung pemerintah seperti pegawai negeri mereka. Bagi Prancis, beban APBN-nya atas ASN, tentara, dan polisi setiap tahun bertambah untuk dana pensiun tersebut, di mana sekarang nilainya adalah 13% tanggungan APBN Prancis terhadap dana pensiun, yang nilainya mencapai 140 billion dolar. Angka itu merupakan 60% APBN-nya Indonesia yang 140 billion dolar biaya pensiunan Prancis. Kalau di Indonesia angka tanggungan dana pensiun 120 triliun atau sekitar 4% dari APBN-nya Indonesia. Mengapa Prancis bisa 13% biaya pensiunannya? Karena populasi atau usia negaranya tua. Hanya 20% penduduk yang usianya di bawah 25 tahun. Sementara yang di atas 60 tahun ada 30%. Di Indonesia, yang usia di bawah 25 tahun lebih dari 48%. Di mana yang usia di atas 60 tahun hanya 25%. Generasi muda Perancis tidak kuat menyokong kenyamanan generasi tua. Sementara generasi tua sudah capek kerja dari usia 20 tahun ke usia 62 tahun. Sudah 42 tahun kerja, diminta kerja 2 tahun lagi, jadi 44 tahun pengalaman kerja mereka. Ngamuklah mereka, para kaum pekerja itu. Di Indonesia belum terasa karena 4% dari APBN dan generasi muda masih kuat. Namun, kalau tidak distrategikan, Indonesia bisa seperti Perancis. Amerika di satu sisi tidak terlalu ribet urusan pensiunan pegawai negerinya karena hanya merupakan 5% dari APBN dan pegawai negerinya sedikit jumlahnya di Amerika. Amerika itu negara swasta, pihak swasta yang menanggung pensiun pegawainya. Karena itu pajak negara Amerika kepada pebisnis tidak terlalu besar dibandingkan negara Eropa agar mereka bisa menanggung biaya pensiunan pegawainya, biasanya dalam bentuk pesangon lamsam sekaligus di akhir masa kerja. Disinilah konsep Newman yang mengadopsi pro swasta terutama UKM menjadi pembeda dengan konsep 7 presiden yang telah menjabat di Indonesia. Juga dengan konsep Eropa Barat berbeda dan konsep Amerika sekalipun Newman berbeda. Amerika pro swasta elitis. Newman UKM-nya akan dimakmurkan dan mampu punya pesangon untuk karyawannya serta sarana kesehatan dan pendidikan. Jadi ketika Macron panik atas tekanan dalam negerinya, apa solusinya? Bagaimana supaya pendapatan negaranya bertambah? Bagaimana harga-harga kebutuhan pokok bisa turun? Macron menengok ke Xi Jinping. Tiongkok dengan elegan bermain menyambut peluang tersebut. Seperti biasa, Tiongkok adalah negara soft power. Tiongkok memesan awal pesawat Airbus senilai 137 miliar yuan. Pembayaran dilakukan dengan CNY atau yuan dan bukan dengan US dollar. Ketika Prancis menerima pembayaran, mereka akan menyimpan yuan dan menggunakan untuk membeli produk dari Cina. Mereka juga dapat menginvestasikan yuan di bank-bank Tiongkok untuk mendapatkan bunga. Tiongkok tidak perlu membayar dalam dolar dan Prancis tidak perlu membayar dalam dolar dalam sistem Amerika. Di sisi Tiongkok sekarang, di mana Prancis yang mendapatkan uang yuan dikembalikan lagi manfaatnya dengan memberikan barang Tiongkok dengan harga sangat murah. Inilah strategi Macron menurunkan inflasi 50% di Prancis, terutama pangan dan kebutuhan pokok warga, agar turun dengan cepat harga-harga di pasaran dengan membanjiri barang-barang murah dari Tiongkok. Kedua negara diuntungkan. Tindakan ini gerak cepat Macron yang melihat peluang hanya dengan Tiongkok hal ini dapat dilakukan. Tiongkok ambil kesempatan itu yang sama dengan menekankan kepada Prancis agar Prancis tidak berpihak ke Amerika lagi urusan Taiwan. Dari sisi Airbus, Prancis didukung Tiongkok untuk mengalahkan Boeing-nya Amerika. Airbus menambah kapasitas untuk membangun pesawat baru dengan Airbus membuka manufaktur baru di Tianjin, Tiongkok. Kedepan harga Airbus akan lebih murah dari Boeing dan Airbus akan jadi raja udara. Itu yang Prancis inginkan. Sekali lagi, hanya Tiongkok yang bisa support itu. Ini adalah pengaturan win-win untuk Prancis dan Tiongkok. Prancis dapat geoekonominya, Tiongkok dapat geopolitiknya. Itulah pemimpin kelas dunia melakukan manuver geostrategi dunia. Itulah ciri global player bermain. Berapa order yang diberikan ke Airbus dalam 20 tahun ke depan? Di mana Tiongkok dalam 20 tahun ke depan memerlukan 800 pesawat baru. Lebih dari 50%-nya ke Airbus. Ya takluklah Macron kepada Xi Jinping. Jadi apa pelajaran yang Indonesia dapat? Kapan Indonesia jadi seperti Tiongkok?
Peace